Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan melanjutkan sequel Kutukan Seribu Lelembut yang dari sudut pandang Kimpul. Sudut pandang kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si pengung dan Gerandaka mencoba kembali memberikan serangan, akan tetapi Raden Sengkuni sudah lebih dulu mendekati Gerandaka dengan kemampuan pengawaruhnya. Raden Sengkuni mengangkat pusakanya, ia kemudian mendesakkan nafas sembari merapalkan sebuah mantra. Gerandaka tidak bisa bergerak sama sekali karena ajian Waringin Sukmo, tubuhnya seperti dikunci dan membeku karenanya. Pusaka Raden Sengkuni mulai mengarah tepat di wajah Gerandaka. Sebentar lagi wajah Gerandaka akan ditebas oleh Raden Sengkuni. Tuan, maafkan aku. Aku bangga bisa menjaga tuan muda. Gerandaka hanya bisa pasrah tatkala sebuah pusaka melayang tepat di wajahnya. Ia kemudian tersenyum sembari melepaskan pusakanya. Namun sebuah cahaya terang muncul tepat di samping Gerandaka dan mengeluarkan sebuah tangan beserta dengan pasukan yang dikenalinya. Gesekan pusaka terjadi di antara Raden Sengkuni dan seseorang yang belum sepenuhnya keluar dari portal penyambung dari tempat lain. Tuan Kroda. Raden Kroda mencoba menjauhkan serangan Raden Sengkuni. Ia kemudian mengeluarkan rapalan mantra. Hembusan nafas dasar bumi, terbakarlah. Raden Sengkuni mencoba menghindari serangan tersebut. Ia kemudian mengepakkan kedua sayapnya untuk menghilangkan kobaran api yang keluar dari pusaka milik Raden Kroda. Dia memang licik. Sebuah portal dimensi kembali terbuka. Kali ini telah keluar seorang pemimpin Tra dengan tatapan yang tajam. Tuan Gentayu. Raden Gentayu kemudian menancapkan pusakanya ke tanah. Ia membuat pergeseran bumi sewaktu pusaka itu ditancapkan ke tanah. Perlahan 1 hingga 2 pilar berdiri tegap dari bawah tanah dan menahan Raden Sengkuni yang menghindar dari serangan Raden Gentayu. Raden Sengkuni terperangkap di dalam pilar yang sengaja ditabrakan. Belum usai sampai di situ, Raden Muda melihat ada portal dimensi lain yang keluar dari tempat di atas pilar tersebut. Seorang pemimpin Tra dengan jubah kebanggaannya membuat sebuah cahaya yang terang benderang. Itu cahaya penghakiman Lodra. Serangan dari Raden Sujana mengarah tepat di antara tumpukan pilar hingga meledak seluruh pilar tersebut. Kini hanya asap bekas ledakan saja yang terlihat, mereka tidak melihat apapun. Siapa mereka? Mereka adalah para pemimpin Tra dari sebuah tempat yang bernama Siti Udapian. Masing-masing dari mereka memiliki kanuragan yang sudah bukan berada di level manusia lagi. Dari Siti Udapian, ketiga orang pemimpin Tra sudah datang. Namun ada seorang pria yang keluar dari sebuah portal yang terbuka tepat di hadapan Kimpul dan juga keempat pendekar dari barat. Salam kenal Tuan Muda Argoyo. Dharma menyapa Kimpul sembari menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan terhadap Kimpul dan keempat para pendekar dari barat. Siapa kau? Aku Dharma. Aku adalah penyambung bagi seluruh Traningrat Timur. Aku mengenalmu, keluargamu, dan seluruh garis keturunanmu. Tuan Muda, kau juga satu-satunya dari anak Traningrat yang memiliki kelebihan dengan mendapatkan sebuah kanuragan sejak lahir. Dharma menatap wajah Kimpul erat-erat. Tatapannya benar-benar sangat tajam hingga membuat Kimpul merasa risih dengan tatapan Dharma. Raden Muda, terima kasih sudah menahan Raden Sengkuni. Aku tahu kalian semua pasti kewalahan menghadapi pemimpin Tra yang telah mencuri banyak kanuragan ini.
Kimbul hanya terdiam, entah mengapa hatinya seperti tidak nyaman. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam pikirannya saat pertama kali melihat sosok Dharma yang memiliki tampilan seperti seorang ningrat pada umumnya. Namun Kimbul merasakan perbedaan energi yang terpancarkan dari tubuh Dharma. Tiba-tiba Kimbul mendengar suara batinnya diucapkan oleh Wirangon lewat kerangkeng sukmo yang sedang dipegangnya. Berhati-hatilah dengan orang yang ada di hadapanmu. Dia bukanlah orang yang mudah untuk dipercaya. Kedatangannya ke medan perang dan bergabung bersama kita semua pasti memiliki tujuan lain. Kimbul menatap kerangkeng sukmo. Baru saja dirinya mendapatkan sebuah pesan penting terkait dengan sifat Dharma yang mungkin saja sudah diketahui lebih dulu oleh Wirangon. Kimbul menarik nafas panjangnya. Ia kemudian berjalan ke arah Dharma sembari mengatakan sesuatu. Aku tidak mengenalmu dan aku juga tidak ada urusan denganmu, Dharma. Jika kedatanganmu ke medan perang memiliki tujuan lain selain mengalahkan Raden Sekuni, akan kupastikan tujuanmu itu akan digagalkan dengan orang-orangku. Dharma tersenyum mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Kimbul. Bagaimana bisa Kimbul tahu maksud dan tujuannya sedangkan kanuragan pangawuruhnya sudah dicuri oleh Raden Sekuni? Tuan muda. Dharma mengeluarkan pusakanya. Orang-orang yang bersama dengan Kimbul langsung menarik pusakanya masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dharma sewaktu dirinya mengeluarkan sebuah pusaka kuno tersebut. Kau memang generasi ningrat terburuk yang pernah ditemui olehku. Kau sangat menarik. Raden Sepuh sudah memastikan bahwa salah satu keturunannya akan mendapatkan pangawuruhan. Kisahmu sudah tertulis dalam babat keluarga ningrat. Akan tetapi tujuanku adalah mengembalikan sesuatu yang sudah dimiliki oleh Siti Udapian. Semua harta karunnya dimiliki oleh Raden Sekuni harus dirampas agar tidak disalahgunakan kembali. Dharma berlari ke arah Raden Sekuni. Ia kemudian menggigit pusakanya sembari menggerakkan kedua tangannya seperti hendak terbang ke arah Raden Sekuni. Raden Sekuni yang melihat ada pergerakan lain dari bawah segera bersiap untuk menembakinya dengan bola banaspati yang sudah dipersiapkan. Dharma langsung merapalkan sebuah mantra khusus. Dia kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri untuk menghindari hujan bola banaspati yang menyerangnya. Dharma, akhirnya kau ikut bergabung ke medan perang. Aku tahu tujuanmu, Dharma. Dharma melompat ke langit. Ia sama sekali tidak takut dengan bentukan dari Raden Sekuni yang mirip seperti Lawo Ireng. Entah apa motivasi terbesar yang diinginkan oleh Dharma, namun Dharma telah menyiapkan momen ini untuk membunuh Raden Sekuni. Namun terdengar sebuah mantra yang amat mengerikan. Lintang gede kutukan darah hitam. Langit yang awalnya terang benderang kini menjadi gelap. Lalu muncul tetesan-tetesan seperti hujan yang perlahan-lahan mengenai tubuh Raden Sekuni. Apa itu? Lintang gede adalah kanuragannya menguji musuhnya dengan tetesan darah hitam. Jika si musuh sudah mengenai tetesan tersebut, maka tubuhnya akan terikat dan tidak bisa bergerak lagi. Pusaka milik Dharma adalah pusaka kuno yang lahir di masa peperangan ningrat. Pusaka itu bernama Pusaka Pati Gede. Raden Keroda menjelaskan pusaka Pati Gede membuat kutukan dengan hujan darah hitam yang membasahi tubuh Raden Sekuni. Perlahan tubuh Raden Sekuni menekuk seperti ditarik dari berbagai sisi. Kedua tangan dan kakinya ditarik ke atas. Raden Sekuni pun mendapati tubuhnya merasa aneh tatkala tetesan hujan mulai membasahinya. Dharma mulai tersenyum. Ia kemudian menatap ke arah belakang seperti hendak menyombongkan diri kepada Kimbul dan keempat pasukan dari barat. Raden muda, asal kau tahu, pusaka ini adalah pusaka yang digunakan untuk melumpuhkan leluhurmu. Dharma kembali memfokuskan diri ke arah Raden Sekuni. Terlihat betapa kesalnya wajah Raden Sekuni sewaktu tulang belulangnya dirembukan secara perlahan. Dharma pun membalikkan tubuhnya.
Ia mengira semua sudah selesai. Ia mengira Raden Sengkuni sudah dikalahkan dan tidak bisa kembali menyerangnya. Akan tetapi kejadiannya tidak terduga terjadi saat Dharma sudah melangkah ke depan. Aura aneh dirasakan oleh Dharma. Tubuh Dharma tiba-tiba membeku. Dia dihantam oleh masa lalu seseorang lewat energi aneh yang melewatinya. Dendam, kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, perbudakan lahir dalam tubuh yang satu. Dharma langsung membalikan tubuhnya dan benar saja di belakang tubuhnya sudah berdiri seorang pria ningrat yang baru saja diejek olehnya. Sengkuni, bagaimana bisa? Dharma. Raden Sengkuni langsung mencekik dengan kuat leher Dharma. Dharma menahan nafas, matanya langsung menatap tajam. Kedua tangannya berusaha melukai Raden Sengkuni dengan pusaka miliknya, namun Raden Sengkuni seperti baja. Tubuhnya keras dan tidak bisa ditembus oleh benda apapun. Hentikan! Dharma bisa mati! Raden Getayu berteriak saat melihat tubuh Dharma diangkat ke langit hanya dengan satu cekikan. Orang-orang yang menyaksikan pertunjukan Raden Sengkuni tidak percaya bahwa kekuatan iblisnya mendarah daging seperti hendak menyombongkan kekuatannya. Tiba-tiba Raden Sengkuni mengangkat tangan kirinya untuk mengeluarkan sesuatu dari balik punggungnya. Apakah kalian bangga memiliki penyambung lidah yang berkhianat pada rajanya? Berkhianat? Apa maksud dari perkataannya? Jangan bilang kematian dari Raden Argoyo juga masih berkaitan dengan Dharma. Raden Sengkuni menatap ke arah Kimpul. Ia seakan hendak memberinya sebuah pesan hanya lewat sebuah tatapan. Secara bersamaan Kimpul menatap ke arah Raden Sengkuni. Ia melihat wajah perbedaan Raden Sengkuni yang dihiasi dengan sebuah pengharapan, keinginan sekaligus rasa dendam yang menyatu hanya dengan melihat pelipis matanya yang terangkat sedikit. Aku melihat ada kejanggalan dalam diri Raden Sengkuni. Sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Kimpul yakin Raden Sengkuni seperti hendak menyampaikan sebuah pesan yang memang sudah dipendamnya sejak lama, namun dia hanya bisa mempercayakan bahwa takdir akan membuka semua sesuatu yang ditutup selama ini. Tubuh Dharma melemah, nafasnya sudah tidak stabil lagi. Pusaka yang dia pegang erat kini terjatuh ke tanah. Raden Kroda, Raden Sajana, dan Raden Getayu bergerak bersama untuk menyelamatkan Dharma. Raden Sengkuni hanya melihat pergerakan ketiga orang ningrat tersebut dari atas. Baginya tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan kecuali melampiaskan semua rasa sakitnya di masa lalu. Akibat perbuatanmu yang memfitnah banyak orang, kau telah memecah peperangan besar. Banyak leluhur ningrat yang telah berjatuhan akibat perbuatanmu. Namun aku juga berterima kasih kepadamu, Dharma. Karena berkatmu aku bisa mengaktifkan kutukan 1000 lelembut dan mengambil banyak kanuragan lainnya. Raden Sengkuni melempar tubuh Dharma ke atas. Ia melihat ketiga pemimpin Teraningrat tersebut ikut menggapai tubuh Dharma, namun semua hanyalah sebuah jebakan. Raden Sengkuni tersenyum lebar. Aura kematiannya kembali menyebar ke seluruh medan peperangan. Orang-orang yang merasakan aura kematian Raden Sengkuni langsung terdiam. Kimpul berteriak mencoba menahan ketiga pemimpin Tra itu yang hendak menolong Dharma. Pati Gete. Raden Kroda, Raden Sujana, dan Raden Getayu terkejut saat mendapati Raden Sengkuni yang mengulang rapalan mantra milik Dharma. Langit mendadak menjadi gelap mendung tebal. Tetesan demi tetesan air jatuh mengenai tubuh ketiganya. Serentak tubuh mereka langsung terhenti. Tulang-tulang di tiap tubuh mereka seperti ditarik. Gerandaka melesat maju ke depan. Dia berusaha membantu tuannya yang sedang terkena pati gete milik Dharma yang sudah dicuri oleh Raden Sengkuni. Namun usaha dari Gerandaka digagalkan oleh Kang Sukri yang tiba-tiba bergabung ke medan perang dengan menggunakan tarian sabit hitam. Kang Sukri langsung bergabung ke medan perang setelah dirinya berhasil disembuhkan oleh seorang utusan Dharma yang memiliki kanuragan penyembuhan. Hentikan, Gerandaka. Kau bisa mati. Jangan ikut campur.
Dia tuanku. Aku mengerti, tapi jika kau juga ikut mati, semua akan sirna. Sekarang Raden Sengkuni bisa menggunakan semua kanuragan yang kita miliki. Grandaka hanya terdiam dengan wajah tertunduk. Dia bahkan tidak sanggup melihat seluruh pemimpin teras sedang disiksa oleh Raden Sengkuni. Raden Sengkuni kembali menggila. Dia menggerakkan jari jemarinya untuk mengontrol pergerakan dari tulang belulang yang ditarik dengan menggunakan kanuragan pati getih. Sudah kuduga kehadiran pemimpin Terah hanyalah sebatas pertunjukan sementara. Kalian sudah menghiburku dengan sangat baik. Raden Getayu mencoba menggerakkan tangan kanannya. Ia berencana mengeluarkan kanuraganya, akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia. Raden Sengkuni lebih dulu mematahkan pergelangan tangan milik Raden Getayu. Begitu juga dengan Raden Sujana. Seluruh pergelangan tangannya dipatahkan dengan cepat agar ketiganya tidak bisa mengeluarkan kanuraganya. Kimpul yang melihat itu hanya bisa terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Bibirnya bergetar. Kedua tangannya mencoba digerakkan agar bisa membantu ketiga pemimpin Treningrat tersebut. Dari arah belakang, keempat pendekar barat melesat maju mendahului Kimpul. Mereka berniat membantu keempat pemimpin Terah yang sedang berada di ambang kematian. Kita urus keempat Raden itu, lalu kita serang Raden Sengkuni bersama-sama. Danan maju di paling depan. Cahya menggiringnya. Gama dan Budi berada di belakang mereka berdua, sedangkan Kimpul ia berada di bagian paling belakang. Bantu aku. Semua mengangguk paham atas ucapan Danan. Kilatan putih menyala dari keris Raga Sukma. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Danan, ia melompat lebih dulu untuk menghujamkan kerisnya ke punggung Raden Sengkuni. Raden Sengkuni terkejut. Ia kemudian menjatuhkan keempat orang yang sedang ia siksa dan memilih untuk meladeni Danan, Cahyo, Kimpul, serta Gama dan Budi. Raden Sengkuni melihat Danan lebih dulu menerjang serangannya dengan pusaka miliknya. Ia kemudian menghindar agar tidak tertusuk pusaka milik Danan. Raden Sengkuni pun mengaktifkan pangaweruhnya. Ia dengan santainya menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh Danan. Tidak ada satupun tusukan yang mengenai tubuhnya. Lalu bergabunglah satu orang pendekar lagi yang berusaha mencari titik buta dari Raden Sengkuni. Lagi-lagi walaupun cahaya menyerang ke arah titik buta, serangannya benar-benar tidak berdampak kepada tubuh Raden Sengkuni. Ia bahkan masih bisa menahan serangan tersebut dengan baik. Tidak mungkin, Raden Sengkuni membaca semua serangan dan gerakan kita dengan pengaweruhan. Kalian benar-benar tidak sadar diri. Budi mencoba menyerang dengan pisaunya, namun belum sempat Budi menggoreskan dan menyiapkan serangan dengan menggunakan belatinya. Tiba-tiba Raden Sengkuni sudah berada di belakang Budi. Ia menangkap kaki Budi, memutarnya dan membantingnya ke tanah. Beruntung Cahyo dengan sigap menangkap tubuh Budi, walaupun saat ini mereka berdua menahan sakit dari serangan Raden Sengkuni. Tidak bisa, dia tidak bisa dikalahkan dengan jasad murahan. Aku sudah melihat apa yang akan kalian perbuat. Tunjukkan. Keluarkan semua makhluk andalan kalian. Akan kuhabisi mereka di tempat ini. Raden Sengkuni mulai mengurung semuanya dalam satu lingkaran. Ia memaksa kepada Kimpul, Danan, Cahyo, Gama, dan Budi untuk mengerahkan seluruh pasukan dan kemampuannya. Tidak kusangka kalian semua benar-benar tidak berguna. Kalian terlahir dengan bakat yang berbeda, namun kalian akan menjadi satu pemakaman yang sama, rata dengan tanah yang kugali sendiri. Kimpul pun mengeluarkan pusaka Kerangkeng Sukmo. Gama dan juga Cahyo juga bersiap melakukan serangan yang sama. Kimpul segera mengangkat pusakanya ke atas langit. Ia perlu berkonsentrasi penuh untuk bisa kembali memanggil Wirangon yang berada di sebuah tempat dari tempat lain. Cahyo mengikuti cara yang sama. Ia memanggil Warna Sura untuk bergabung dalam peperangan. Begitu juga dengan Gama dengan suara nyaring dari gelang genggenya. Wirangon keluar dari pusaka Kerangkeng Sukmo dengan didahului oleh sebuah cahaya emas yang menyilaukan serta getaran bumi yang sangat kuat. Seekor ular raksasa sudah berada di hadapan Kimpul. Gama takjub melihat seekor ular besar di hadapannya. Dan telah datang seekor kucing hitam raksasa untuk menemani Wirangon. Belum usai sampai di situ, Warna Sura juga bergabung untuk membantu Wirangon dan juga Meong Hideng.
Tiga hewan keramat. Kalian memang benar-benar menarik. Wanasura pun bergerak lebih dulu. Ia seakan mengamuk di medan perang dan sudah sangat benci dengan Raden Sengkuni yang masih melayang-layang di atas langit. Raungan Meong Hideng yang sangat kencang bergerak menyusul Wanasura. Kimpul pun mencoba mengendalikan Wirangon yang bergerak dengan sangat cepat. Dia menahan pusaka Kerangkeng Sukmo yang terus bergerak sesuai pergerakan dari Wirangon. Raden Sengkuni seketika harus menentukan takdir hidupnya malam ini. Ketika tiga sosok yang tidak sembarangan itu terus mendekat ke arahnya. Tiga makhluk berukuran sangat besar semakin bergerak ke arah Raden Sengkuni. Wirangon dengan gerakan cepatnya sudah tiba di belakang tubuh Raden Sengkuni dan hampir mematoknya tanpa ampun. Raden Sengkuni masih cukup gagah. Ia bahkan mampu menghindari itu semua dengan pergerakan tangan yang mampu menghindari serangan musuh. Meong Hideng tidak mau kalah. Ia menyerang Raden Sengkuni dengan cakaran mematikannya. 1, 2 hingga belasan serangan cakaran Meong Hideng mengarah kepada Raden Sengkuni. Akan tetapi Raden Sengkuni dengan santainya mampu melewati semua serangan tersebut. Tidak mungkin. Dari arah yang sama, Cahyo sudah mengambil titik buta penuh. Ia sangat yakin jika pergerakannya tidak akan diketahui. Sekarang Wanasura! Satu kali pukulan Wanasura mendarat tepat di tubuh Raden Sengkuni. Kimpul sempat tersenyum saat menyaksikan serangan dari Wanasura mampu mengenai tubuh Raden Sengkuni. Namun tiba-tiba asap berkabut muncul. Tidak ada yang dapat melihat tubuh Raden Sengkuni. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Kimpul merasakan aura kejahatan yang kembali terpancarkan. Ia sama sekali tidak menyangka jika aura dari Raden Sengkuni masih ada dan semakin membesar. Raden Sengkuni masih gagah di antara kumpulan asap. Dia bahkan tidak merasa bahwa yang dilakukan oleh Kimpul, Gama dan Cahyo adalah sebuah serangan. Apakah itu yang kalian sebut sebagai serangan? Aku rasa kalian hanya buang-buang waktu dan tenaga hanya untuk menggelitiki tubuhku. Kimpul tidak terima dengan ungkapan dari Raden Sengkuni. Ia kemudian menggerakkan kembali pusakanya agar Wirangon kembali menyerang. Cahyo dan Gama melakukan tugas yang sama. Mereka berdua segera menyerang dari arah belakang untuk bisa mendapatkan Raden Sengkuni. Meong Hideng dan juga Wanasura segera mencengkram dan merobek masing-masing sayap yang merupakan bagian terpenting Raden Sengkuni. Mereka berdua berhasil menahannya agar serangan selanjutnya akan dilakukan oleh Wirangon. Wirangon pun berhasil menghujamkan tubuh Raden Sengkuni hingga tersungkur ke tanah. Raden Sengkuni terkejut mendapatkan serangan semacam itu. Kurang ajar. Kimpul terbantu dengan sebuah sorban yang dimiliki oleh Gama. Karenanya dia bisa dengan mudah untuk menutupi serangannya. Belum lagi Kerangkeng Sukmonya mampu menahan pangaweruh yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Harapan kita masih panjang. Raden Sengkuni kembali terbangun. Ia benar-benar marah karena serangannya sudah bisa terbaca dengan sebuah sorban yang melilit leher Gama. Kimpul, setidaknya sorban ini membantu kita untuk menghindari serangan pangaweruh. Cari cara agar bisa menghentikannya. Raden Sengkuni kembali menggila. Ia kembali merapalkan sebuah mantra untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Jagat alam yang menyatu dalam sebuah tetesan kutukan. Bumi yang menghamparkan ribuan mayat. Langit yang menjadi nirwana bagi alam semesta. Kembalilah kepada aku. Kembalilah dalam ragaku. Tanah bergetar dengan sendirinya. Angin kencang benar-benar menjadikan pusat Raden Sengkuni sebagai pusaran yang sangat besar. Wajah Raden Sengkuni benar-benar berubah seutuhnya. Aura kematian semakin menyebar ke seluruh medan peperangan. Apa itu? Tidak mungkin. Tubuh Birawa dan Raden Brotoseno terbang dengan sendirinya ke arah Raden Sengkuni yang sedang melakukan sesuatu. Jangan-jangan apa, Pul? Dia hendak melakukan pecah sukmo dengan menggunakan jasad para leluhur yang telah mati. Cahyo langsung menggerakkan Wanasura. Dia tidak mau jika Raden Sengkuni berhasil melakukan pecah sukmo dan permasalahan baru akan kembali tercipta.
Ayo, Wanasura! Tak mau kalah dengan Cahyo, Kimpul dan Gama menggerakkan masing-masing hewan keramatnya untuk menggagalkan rencana dari Raden Sengkuni. Ketiga hewan keramat itu bergerak ke arah Raden Sengkuni. Mereka bertiga berencana menggagalkan ritual yang sedang dilakukan oleh Raden Sengkuni. Akan tetapi, ketiga hewan keramat tersebut terpental bersamaan dengan tergabungnya tiga sosok Raden Sengkuni yang berhasil melakukan ajian pecah sukmo. Mana tubuh aslinya? Banaspati di belakang tubuh ketiga Raden Sengkuni berputar seolah bersiap melakukan serangan. Namun Wirangon, Wanasura dan Gama menyerang mereka untuk mengalihkan serangan itu. Bahkan Nyi Sendangrango pun terlihat kewalahan menahan serangan itu. Keris Raga Sukmo melayang mengejar salah satu sosok Raden Sengkuni. Ia dengan mudah menghindarinya, namun setidaknya itu cukup mengalihkan perhatiannya. Kimpul, sekali lagi, cari tahu mana sosoknya sebenarnya. Sampai kau dapat jawabannya, kita akan pisahkan Raden Sengkuni dan menahannya. Benar, aku juga mendapatkan firasat akan ada petunjuk untuk mengalahkannya. Tapi tanpa Pangauru aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni. Kimpul dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kebingungan yang begitu besar. Kali ini dia benar-benar mendapatkan tugas berat untuk bisa mencari tubuh asli dari Raden Sengkuni. Di tengah keraguan Kimpul, beberapa pendekar berbaju ningrat menggenggam pundak Kimpul. Kau tidak sendiri. Pasti ada cara untuk mengetahuinya. Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya, maka tidak ada lagi yang bisa. Kimpul mengangguk atas ucapan Raden Kroda dan Raden Gentayu. Mereka sudah sepakat untuk memisahkan ketiga Raden Sengkuni dan menahannya satu persatu. Kimpul terkejut saat masing-masing pemimpin Tra dan seluruh abdi sudah berada di belakangnya. Berkat kanuragan penyembuh dari utusan Dharma, mereka semua tergabung untuk melawan pecahan sukmo dari Raden Sengkuni. Mari kita habisi ningrat iblis ini. Mereka semua mengangguk sembari mengeluarkan masing-masing pusakanya. Raden Sengkuni terlihat bahagia saat melihat seluruh ningrat bersatu untuk menyerangnya. Akhirnya, kalian semua sudah menyadari betapa kuatnya kanuragan yang aku miliki. Jangan banyak bicara, bodoh. Raden Gentayu bersama dengan Banu Rasmi membuka jalan. Ia kemudian bersatu mengeluarkan kanuragan alam untuk membuat pilar-pilar kecil menuju ke arah Raden Sengkuni. Gandaria dan Sukri berada di samping Kimpul. Mereka berdua bersiap memberikan serangan yang sama. Kang Sukri lebih dulu menyerang Raden Sengkuni. Gandaria menyusul dari belakang diikuti oleh Gerandaka yang mengibaskan pusakanya dengan kobaran api. Mereka bertiga menyerang Raden Sengkuni secara bersamaan. Serangan mereka ditahan dengan satu tangan oleh Raden Sengkuni. Senyuman sombong ditampakkan oleh Raden Sengkuni. Ketika abdi terpental, Kimpul kembali memfokuskan diri untuk mendapatkan momen yang tepat agar bisa membuat Raden Sengkuni terpojokan. Raden Kroda membantu dari belakang. Ia kemudian mendorong tubuh Raden Sengkuni. Raden Sujana meminta kepada ketiga abdinya untuk mengerahkan panah cahaya untuk menyilaukan pandangan Raden Sengkuni. Kimpul segera melakukan aksinya. Ia mengarahkan kerangkeng sukmonya tepat di tubuh Raden Sengkuni yang sudah mati langka. Raden Sengkuni tertusuk oleh kerangkeng sukmo milik Kimpul. Bersamaan dengan itu, muncul kabut yang menyelimuti sekitaran. Kimpul tidak mengetahui apapun. Pandangannya tiba-tiba gelap seutuhnya. Dan Kimpul pun tidak mendapati seluruh pasukannya. Ia bahkan tidak tahu berada di mana ia saat ini. Suara riuh di medan peperangan menghilang dengan sendirinya. Yang terlihat hanya hamparan rumput hitam dan pepohonan yang telah mati. Suara pertarungan dan teriakan tak kasat mata terdengar di mana-mana. Di mana ini, Siti Kawaruhan? Bukan, tempat ini lebih terkutuk daripada itu. Belum sempat mereka mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Kimpul, Budi, dan Gama merasakan kesakitan. Mata mereka memerah seolah ingin mengamuk. Namun dalam beberapa saat mereka pulih seperti semula. Alam ini memiliki kesadarannya sendiri. Bila kita lengah, kesadaran kita akan direnggut. Aku akan membantu menjaga kesadaran kalian. Sementara jagat akan mengumpulkan tenaga kembali untuk membawa kita pulang.
akhir pertarungan ini ada di tangan kalian berlima. Masih terlihat kebingungan di wajah Kimpul, Gama, dan Budi, namun teriakan Raden Sengkuni yang berusaha mempertahankan kesadarannya membuat Kimpul dan yang lainnya memilih untuk menyingkirkan kebingungan mereka untuk menuntaskan pertarungan ini. Brengsek, tempat apa ini? Apa yang kalian lakukan? Ini kuburanmu. Cahaya tiba-tiba sudah berada di belakang salah satu Raden Sengkuni dan mengajarnya dengan kekuatan Wanasura. Berhasil. Raden Sengkuni tidak bisa memprediksi serangan itu. Jagat Segoro Demit tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pangawruh Raden Sengkuni tidak berguna di tempat ini. Kami akan menahan mereka sampai kau menemukan tubuh aslinya. Baik, Raden Kuroda sudah memberiku petunjuk. Akan ku beri tanda pada kalian. Kita habisi saja mereka bertiga sekaligus. Jangan jumawa, Bud. Dia masih bisa memulihkan diri dan kita tidak tahu kekuatan apa lagi yang masih disembunyikan Sengkuni. Benar saja, mengetahui keadaan pecahan sukma yang sudah terluka, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantung dari dalam pakaiannya dan menebarkan serbuk seperti pasir. Tanan! Itu jenis! Sialan! Jangan sombong, makhluk jelata. Raden Sengkuni menggunakan seluruh banaspati di belakang punggungnya dan mengarahkannya ke Cahyo. Sementara itu mata Cahyo memerah. Kimpul dan yang lainnya sempat menduga kesadarannya diambil alih oleh alam ini. Tapi ternyata bukan. Saat ini Cahyo sedang beresonansi dengan Wanasura. Aku sudah bosan dengan mainanmu ini. Cahyo menendang kembali banaspati itu dengan kekuatan Wanasura yang semakin besar. Banaspati itu meledak di sekitar Raden Sengkuni. Terkutuk kalian. Hei, jangan hiraukan yang lain. Habisi Sengkuni yang tertancap kerangkeng sukmo. Itu tubuh aslinya. Dana dan Cahyo dengan mudah menemukan sebuah pisau pusaka yang tertancap di tubuh salah satu Raden Sengkuni. Pisau kerangkeng sukmo itu menyegel kemampuan Raden Sengkuni dengan Wirangon yang terus mengawasinya. Wirangon melesat dengan sangat cepat. Ia mengarahkan beberapa patokannya ke arah Raden Sengkuni. Entah mengapa dia belum pernah melihat Wirangon selincah ini. Raden Sengkuni tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia bahkan sudah kehabisan semua yang dimiliki semenjak pertarungannya diubah ke Jagat Segoro Demit. Kimpul mencoba mencari cara untuk mengambil kembali pusakanya yang masih tertancap di tubuh Raden Sengkuni. Ia kemudian memerintah kepada Wirangon untuk mengikat tubuh Raden Sengkuni. Wirangon dengan cepat menyelinap ke depan dan membelitkan tubuh Raden Sengkuni secara perlahan. Kimpul mengambil kesempatan ini untuk mengambil pusaka kerangkeng sukmonya. Raden Sengkuni benar-benar tidak percaya bahwa dirinya sudah terpojokkan. Ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun dari arah belakang, serangan dari Raden Sengkuni melalui pergerakan jari jemarinya berhasil mengarahkan kepada Kimpul. Kimpul yang mengetahui ada pergerakan banaspati langsung menghindar. Ia meminta pada Wirangon untuk melepaskan belitanya dan menghindari serangan tersebut. Tubuh Raden Sengkuni melemah. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Keempat pendekar mendekatkan diri ke Kimpul. Kimpul kemudian membacakan sebuah mantra untuk menyegel tubuh Raden Sengkuni. Bersama dengan semua kanuraganya di dalam pusaka kerangkeng sukmo. Atas nama kerangkeng sukmo, aku perintahkan untuk bumi yang menghimpit kehancuran dan langit yang membentangkan jutaan dosa agar menghakimi para iblis yang tersebar. Kerangkeng sukmo. Keris Raga Sukma, kerangkeng sukmo, dan belati andalan Budi menghujam tubuh Raden Sengkuni secara bersamaan. Perlahan tapi pasti asap hitam keluar dari tubuh makhluk yang hampir membangkitkan bencana yang bisa memusnahkan ribuan nyawa manusia itu. Raden Muda terdiam sejenak saat menyaksikan penampakan Raden Sengkuni yang sudah tertusuk dengan ketiga pusaka keramat masing-masing milik pendekar dan juga dirinya. Mungkin itu adalah kiamat yang ingin diucapkan oleh Kimpul sewaktu dirinya telah menyelesaikan pertarungan besar. Apakah dia sudah mati? Tatapan Kimpul seolah kosong, entah apa yang dirasakannya saat ini. Apakah dirinya akan melampiaskan rasa bahagia yang selama ini diinginkan oleh banyak orang? Atau justru
Kimbul akan melumat semua kebahagiaannya dengan kondisi yang tidak baik hingga menjadikan rasa sedih sebagai ujung dari semuanya. Atau keduanya bercampur menjadi satu dalam satu waktu yang bersamaan. Wirangun mendekati Raden Muda, ia kemudian meletakkan kepalanya di atas kepala Raden Muda. Wirangun seakan mengerti apa yang dirasakan oleh Raden Muda sewaktu peperangan telah usai. Kimbul tiba-tiba tersentak dengan suara Wirangun yang menyadarkannya dari lamunan saat itu. Ia baru menyadari saat kepala Wirangun sudah berada di atas kepalanya. Wirangun, Selamat. Mata Kimbul berbinar. Ia terharu dengan ucapan selamat yang diberikan oleh orang terdekatnya karena telah melihat hasil perjuangan yang begitu sangat manis untuk didapatkan. Tangis seru Kimbul akhirnya terlampiaskan. Ia merasakan dua rasa sekaligus. Rasa kebahagiaan karena mampu mengalahkan Raden Sengkuni bersama dengan keempat pendekar dari barat dan orang-orang ningrat yang membantunya, serta rasa kesedihan yang menyelimutinya karena harus mengangkat beban seberat ini di usianya yang masih muda. Untungnya Wirangun menjadi orang pertama yang mampu meyakinkannya di saat keraguan selalu memuncaki pikirannya. Tuan Muda, terima kasih telah membalaskan dendamku pada Raden Sengkuni. tidak, jangan berkata apapun dulu. Aku ingin memelukmu, Wirangun. Aku ingin melampiaskan semua yang aku rasakan. Kimbul memeluk erat tubuh Wirangun, namun entah mengapa tubuh Wirangun menyusut kecil seperti bentukan tubuh manusia. Raden Muda, kau pasti membutuhkan pelukan hangat kan? Izinkan aku mengubah bentukku menjadi bentuk manusia seutuhnya, agar kedua tanganku mampu merasakan pundakmu yang penuh dengan beban. Niat Wirangun adalah ingin memeluk tubuh Kimbul, namun tanpa sadar Wirangun langsung merasakan ada keanehan yang memang berada di tubuh Kimbul. Kedua tangannya seperti tersetrum oleh sesuatu yang berada di pundak Raden Muda. Rasanya Wirangun seperti menyentuh aliran listrik yang sangat kuat hingga mengagetkannya dan membuatnya melepaskan pelukan tersebut secara spontan. Apa ini bagian dari ilmu pangawruhnya yang sudah kembali kepada tuannya? Selagi Wirangun mendengarkan suara tangisan, ia memejamkan kedua matanya. Ia kemudian berhendak untuk mendalami lebih dalam apa yang baru saja dirasakan sewaktu menyentuh pundak milik Kimbul. Jika memang rasa sakit yang diberikan oleh Raden Muda sangat banyak, izinkan aku merasakannya walau tidak semua rasa sakit yang dideritanya. Tubuh Wirangun seperti tersetrum, terbakar dan merasakan hal-hal yang belum pernah ia rasakan. Dadanya seperti ditonjok, kepalanya seakan dibenturkan, kedua kakinya seperti dipatahkan dalam satu waktu. Wirangun perlahan merasakan rasa sakit yang diderita oleh Kimbul. Ia kemudian melihat penggambaran Raden Muda sewaktu kecil yang sudah menjadi incaran untuk dijadikan sebagai ritual ngibri ketek. Dia terus menjadi incaran dan bulan-bulanan dari Raden Angkoro dan Raden Jogopati yang menginginkan tubuhnya. Lalu dia juga melihat perjuangan dari Raden Artonegoro dan istrinya yang terus berlari ke sana kemari demi menghindari kejaran dari Raden Angkoro yang selalu mengirimkan pasukan-pasukannya. Air mata Wirangun perlahan berjatuhan, jantungnya berdegup dengan kencang. Panas rasanya saat menyikapi semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua Raden Muda yang selalu berlarian demi mencari tempat persembunyian akibat kejaran dari orang-orang yang menginginkan Raden Muda. Kedua tangan Wirangun memeluk erat tubuh Kimbul. Dia merasakan rasa sakit yang diderita oleh Raden Muda semasa kecilnya. Inikah penderitaan yang dirasakan oleh Raden Muda? Mengapa dia tidak membagikannya ke orang terdekat? Mengapa dia tidak menceritakan rasa sakitnya kepadaku? Wirangun tidak sanggup menahan rasa sakit yang diterimanya. Dia kemudian memejamkan matanya dan pendalaman diri yang dilakukannya untuk mengenal rasa sakit dari Kimbul dihentikan atas kehendaknya sendiri. Tubuh Wirangun melemas. Dia tidak sanggup lagi menahan beban berat yang dirasakan oleh Kimbul. Kimbul perlahan melepaskan pelukannya. Ia kemudian menatap Wirangun dan sedikit terkejut dengan raut wajah Wirangun yang sudah berlinangan air mata. Tuhan, berjanjilah kepadaku. Aku adalah abdimu. Walau aku pernah mengabdi di terah yang berbeda,
Sekarang aku sepenuhnya akan ikut berpetualang kepadamu. Namun berjanjilah kepadaku akan satu hal. Berjanjilah untuk membagi rasa sakitmu kepadaku. Aku tahu aku tidak sekuat dirimu, tapi aku akan mengabdi kepadamu sampai titik darah penghabisan. Bahkan sampai mati pun aku tetap menjadikanmu sebagai tuan muda yang berbakat. Karena itu aku akan mendedikasikan diriku terhadap kerangkeng sukmo yang kau pegang. Aku tidak akan lagi merubah wujudku menjadi manusia, kecuali jika ada sesuatu hal yang membuatku ingin keluar dari pusaka ini. Jaga kepercayaanku, tuan muda. Kau harapan satu-satunya untuk mengubah semua tatanan babat keluarga Ningrat ini. Kimpul mengangguk paham. Ia mengerti maksud dari Wirangun yang memang ingin melindunginya sebisa mungkin, mengingat pertarungan yang sudah terjadi sangat sengit yang dihadapi mereka berdua. Wirangun berkeinginan untuk melangkah bersama dengan Kimpul. Wirangun, aku tidak akan membiarkanmu hanyut dalam kesendirian. Aku ingin bersama-sama denganmu untuk menyeimbangkan kembali babat keluarga Ningrat. Raden Artonegoro mulai resah. Dirinya ingin sekali menuju ke medan peperangan untuk menemui anak laki-lakinya. Seakan menjadi sebuah gertakan dalam hati yang terus menggerakkan tubuhnya. Ia pun akhirnya memutuskan berangkat ke medan peperangan. Raden Artonegoro akhirnya meminta izin kepada Nyi Esa dan Raden Surapto untuk pergi ke medan peperangan. Akan tetapi lagi-lagi langkahnya dihentikan oleh salah seorang pria berusia 40 tahunan dengan tampilan seperti warga biasa pada umumnya, dengan mengenakan topi caping yang menutupi kepalanya. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam. Siapa kisanak ini? Raden Artonegoro tidak mengetahui siapa orang tersebut yang tiba-tiba mengucapkan salam kepadanya. Akan tetapi Raden Artonegoro merasakan aura yang menggumpal di sekitar tubuh pria itu. Apakah kau ingin pergi ke medan peperangan untuk menemui anakmu, Raden Muda? Benar, itu kehendakku untuk pergi ke medan peperangan. Akan tetapi siapakah kisanak ini? Apa kisanak mengenalku atau memang utusan dari Siti Udapian? Semenjak Raden Kuncoro meninggal dunia, hatimu terguncang dan penuh ketakutan. Itu juga yang terjadi padaku, Raden Artonegoro. Raden Artonegoro langsung terkejut mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh pria tersebut. Weda, benar aku Weda Argosukmo. Pria tersebut menurunkan topi capingnya. Di mata kanannya terdapat sebuah luka cakar. Luka cakar itu dihasilkan oleh roh lelembut di salah satu hutan saat dirinya sedang melindungi seseorang yang dia cintai. Aku datang jauh dari timur hanya untuk mengunjungimu dan membawamu ke medan peperangan untuk menyelamatkan Raden Muda. Berita tentang Raden Muda serta keempat Raden Pendekar dari barat sudah terdengar hingga pelosok timur. Karena itulah akan ada kejadian besar yang terjadi setelah peperangan itu usai. Weda adalah salah satu petinggi Ningrat dari timur yang mengecam akan perampasan Kanuragan. Namun penampilannya yang tampak biasa-biasa saja membuat Weda sering diremehkan oleh orang-orang yang baru mengenalnya. Mengapa penampilanmu seperti ini? Bukankah kau adalah petinggi Ningrat dari Terah Timur? Manusia zaman sekarang lebih mementingkan penampilan hanya untuk dinilai baik. Menurutku penampilan bukanlah sebuah prioritas utama untuk membuktikan diri kita yang sebenarnya. Akan tetapi letak baik dari tidaknya seseorang ada di sini. Jantung, hati bodoh. Hahaha. Kau masih Weda yang aku kenal. Aku tidak pernah berubah, Arto. Raden Artonegoro menatap istrinya. Ia kemudian tersenyum seperti memberikan pertanda bahwa dirinya bertemu kembali dengan orang-orang yang berasal dari tempat asalnya.
Nyi Esa kemudian membalikkan tubuhnya ke belakang. Ia sejenak melihat seorang wanita yang kedua matanya sudah ditutup dengan kain berwarna putih. Dia adalah Ayudhya. Ayudhya sedang masa pemulihan. Tubuhnya hampir dijadikan oleh wadah oleh sesuatu yang sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Ada apa dengan anakmu, Arto? Dia hampir dijadikan wadah oleh sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak mengetahuinya. Entah apa itu, namun sepertinya masih ada kaitannya dengan leluhur terdahulu yang menginginkan tubuh Ayudhya sebagai wadah utama. Weda terdiam. Dia sejenak mencoba mendalami apa yang sedang terjadi kepada Ayudhya hingga dirinya ingin dijadikan wadah oleh sesuatu. Ia menerawang Ayudhya dari kejauhan, dan saat dimana Weda sedang menerawang Ayudhya, tiba-tiba terdengar suara aneh yang menerobos masuk ke dalam pikiran Weda. Seorang ningrat sepertimu sangat berani memasuki wilayahku. Weda langsung terkejut mendengar suara tersebut. Ia hanya tersenyum sembari menatap Raden Artonegoro yang penuh kebingungan dengan sikap Weda. Apa yang terjadi? Tidak ada. Aku hanya tertegun dengan anak perempuanmu. Aku harap dia tidak direbut olehnya. Siapa yang kau maksud? Sengkolo. Di kemudian hari kau akan mengetahuinya. Mari kita berangkat, Arto. Peperangan telah usai, namun pertarungan masih berlanjut. Weda tahu apa yang sekarang terjadi dalam keluarga Ningrat. Dia meyakini kemenangan Raden Muda atau kematian Raden Sengkuni tidak akan merubah apapun. Gelombang yang diberikan oleh Kimpul benar-benar sangat terasa hingga menyebabkan pergerakan dari banyak Traningrat untuk memperebutkan ambisi dan keinginannya. Raden Muda, kelak kau akan menjadi rebutan banyak orang. Kau telah mewariskan keningratan yang sesungguhnya. Kini Artonegoro dan juga Weda akan menyusul ke medan peperangan. Walaupun perang telah usai, namun pertarungan yang lain akan terjadi. Semua yang sudah terjadi di medan peperangan telah disebutkan dalam sebuah buku kuno yang menjelaskan bahwa peperangan yang terjadi di dekat hutan belantara akan dipenuhi manusia yang memiliki nafsu ambisi dengan kerakusan yang tidak tertandingi dibandingkan dengan lelembut yang menyelinap di malam hari. Seluruh pasukannya tidak ikut ke dalam jagat Segoro Demit. Mereka semua diobati satu persatu oleh utusan Dharma yang memiliki kanuragan penyembuhan. Raden Kroda, Raden Gentayu, dan juga Raden Sujana masih menunggu kehadiran Kimpul yang belum juga keluar dari jagat Segoro Demit. Mereka tampak khawatir dengan keadaan Kimpul. Dharma mendekati mereka bertiga seperti biasa. Ia membusungkan dadanya seperti pahlawan yang berhasil mengalahkan seluruh musuh tanpa bantuan siapapun. Aku tidak sabar untuk melihat jasad Raden Sengkuni tanpa seluruh kanuragan yang dimilikinya. Raden Gentayu langsung merapalkan sebuah mantra dalam hati. Ia sudah mengetahui maksud dari Dharma. Setiap kalimat yang diungkapkan oleh Dharma selalu dia terjemahkan dengan kanuragan alam yang dia miliki, sehingga perkataan dari Dharma dapat dijelaskan dengan terjemahan sebagai berikut. Aku tidak sabar untuk mendapati kanuragan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Aku ingin memilikinya. Raden Gentayu menyampaikan pesan ini lewat kanuragan angin yang diberikan kepada Banu Rasmi. Secara spontan Banu Rasmi yang sedang membantu Gandaria dan Kang Sukri langsung terkejut dengan pesan dari tuannya lewat hembusan angin yang melewati wajahnya. Ini... Mata Banu Rasmi langsung menengok ke arah Raden Gentayu. Dari kejauhan Raden Gentayu menganggukkan kepalanya. Ia membenarkan apa yang sedang terjadi. Gawat. Dharma bermaksud mengambil kanuragan milik Raden Sengkuni. Jika memang demikian itu tujuannya, sudah dipastikan bahwa akan terjadi pertarungan sengit berikutnya. Kang Sukri dan Gandaria terkejut. Dia seakan tidak menyadari bahwa kehadiran dari Dharma adalah ingin merebut seluruh kanuragan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Jika memang demikian akan terjadi, maka aku bertaruh penuh untuk melindungi Raden Muda. Dharma mendekati jasad Raden Sengkuni yang sudah terbujur kaku. Orang-orang hanya memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Dharma.
Ia kemudian mengangkat pusakanya dan berniat menusuk tubuh Raden Sengkuni. Pati Getih hirup semua darah yang menetes di tanah keramat ini. Teguk semua kenistaan yang berada di jasad ini dan rebut kembali kanuraganya. Akan tetapi, seluruh pasukan Ningrat segera mendekati Dharma dan menodongkan seluruh pusakanya tepat di kepala, leher, tangan, dan punggung Dharma. Dharma langsung terdiam. Dia merasakan tekanan spiritual dari berbagai orang-orang Ningrat yang sangat kuat hingga membuat tubuhnya tidak bisa berkutik lebih dalam. Hentikan Dharma. Tindakanmu telah melanggar kode etik Ningrat dari Siti Udapian. Kau sendiri yang meminta kami untuk tidak merampas kanuragan milik orang lain. Namun kau sendiri juga yang melakukannya. Dharma terdiam. Ia kemudian menatap satu persatu wajah orang-orang Ningrat yang bermaksud untuk menghentikan langkahnya. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil satu kanuragan pun yang dimiliki oleh Sengkuni. Dharma menggerakkan kedua tangannya. Ia memasukkan kembali pusaka Pati Getihnya. Ia kemudian menatap langit sembari tersenyum lebar, seakan menjadi sebuah pertanda bahwa apa yang direncanakan akan terjadi. Sontak seluruh orang-orang Ningrat langsung mengarahkan pandangannya ke atas langit. Mereka tersadarkan bahwa Dharma telah menyiapkan rencana ini sejak perlawanannya melawan Raden Sengkuni. Aku telah menyiapkan hujan ini untuk kalian semua saat perlawananku melawan Raden Sengkuni. Aku tidak mengeluarkannya sekaligus, akan tetapi aku menahan momentum ini untuk memisahkan kalian semua. Banu Rasmi dan Raden Gentayu langsung bergerak dan memilih untuk membuat pilar pencakar langit dengan tujuan menutupi mereka semua dari hujan buatan yang diciptakan oleh Dharma. Dua pilar besar menutupi tempat mereka berlindung. Seluruh orang Ningrat yang berada di medan perang ditutupi oleh pelindung dari bebatuan. Lapisan demi lapisan terbentuk. Perbedaan warna pilar yang berasal dari bebatuan, tanah, dan campuran lainnya membantu merapikan pilar hingga membentuk seperti kubah. Percuma saja hujan ini bukan hujan biasa. Dia bahkan mampu membuat lubang-lubang raksasa di tanah. Banu Rasmi dan Raden Gentayu membuat beberapa lapisan pilar yang menutupi semua agar tidak terkena serangan Dharma. Tetesan hujan yang mengenai pilar perlindungan buatan Banu Rasmi dan Raden Gentayu hancur secara perlahan. Lubang-lubang yang dihasilkan oleh sebab tetesan hujan tersebut membuat kekhawatiran orang-orang yang ada di dalamnya. Gandaria tampak panik. Ia bahkan tidak tahu harus bagaimana lagi agar tekanan hujan yang diciptakan oleh Dharma dihentikan. Dari luar terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga. Gandaria merasakan tekanan spiritual yang berasal dari luar pilar. Tekanannya sangat kuat hingga menyebabkan pilar-pilar yang dibuat oleh Raden Gentayu dan Banu Rasmi hancur seketika. Bersamaan dengan itu juga, tetesan hujan berhenti dengan sendirinya. Tekanan spiritual ini, kau mengenalnya, Raden Kroda? Sepertinya ini bukan bagian dari Terah Barat. Aku mengenal aliran spiritual ini bukan berasal dari tempat kita. Tidak mungkin jika orang tersebut datang jauh-jauh hanya untuk menyelesaikan peperangan ini. Di saat pilar-pilar runtuh, kepulan asap menutupi sekitar. Dharma memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa lari tubuh Raden Sengkuni dengan kanuragan miliknya yang bernama Ajian Tembus Kabut. Ajian Tembus Kabut yang akan menjadikan pemiliknya mampu menghilang seperti layaknya kabut dan keberadaannya tidak diketahui. Mengetahui jasad Raden Sengkuni menghilang, Raden Sujana langsung meminta kepada abdinya untuk mengeluarkan kanuragan cahayanya. Kanuragan cahaya berupa pusaka panah yang diluncurkan ke 3 titik. Dari 3 titik tersebut terlihat sebuah bayangan manusia yang sedang berlari sembari menggendong sebuah mayat di punggungnya. Kang Sukri segera beranjak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar pergerakan dari Dharma yang berkeinginan mencuri seluruh kanuragan milik Raden Sengkuni. Dengan tarian sabit hitamnya, Kang Sukri melesat cepat dengan pusaka yang sudah digigitnya. Ia kemudian menjadikan kedua kakinya sebagai tempaan untuk mempercepat tubuhnya. Dharma yang mengetahui hal tersebut langsung terkejut. Pelariannya diketahui oleh Kang Sukri. Ia kemudian meletakkan tubuh Raden Sengkuni di tanah dan segera mengangkat pusakanya untuk menangkis serangan tarian sabit hitam milik Kang Sukri.
Kang Sukri melipat kedua tangannya hingga pusaka miliknya mengayun ke atas. Pusaka Pati Geti milik Dharma terlempar ke atas. Dharma mulai sedikit panik. Saat Pati Geti itu memutar-mutar di atas langit, Dharma menghindar dan membiarkannya terjatuh ke tanah. Sambil tersenyum, Dharma menggerakkan jari jemarinya sembari merapalkan sebuah mantra. Pusaka Pati Geti menusuk tanah. Kang Sukri terdiam sejenak. Gandaria merasakan ada aura aneh. Ia kemudian meminta kepada Banu Rasmi untuk menjemput Kang Sukri yang belum menyadari akan hal itu. Kang Sukri masih terdiam. Dia seakan berada di ambang kebingungan. Hatinya sedikit gusar tatkala tanah tempatnya berpijak bergerak dengan sendirinya. Kang Sukri pun memundurkan langkahnya. Kali ini dia kecolongan Dharma yang sudah berada di dekat sisi Raden Sengkuni. Dharma memainkan kedua tangannya seperti seorang maestro yang sedang menggerakkan seluruh irama kematian terhadap para pendengarnya. Sukri, apa kau tahu apa itu Kolo Buntolo? Kolo Buntolo, dia adalah Raja Jin penunggu gerak bumi. Dia akan menjadi lawanmu saat ini. Kang Sukri melihat tanah membelah menjadi dua bagian. Lalu ia mendengar suara raungan yang sangat mengerikan. Suara tersebut seperti suara amukan hewan buas dari tengah hutan. Raden Kroda, Raden Sujana, dan Raden Gentayu langsung berlari ke arah Kang Sukri. Disusul oleh Gandaria, Grandaka, Purwa, Upaksa, dan Rudra. Mereka semua berniat melindungi Kang Sukri yang masih belum menyadari akan kehadiran makhluk buas milik Dharma. Kang Sukri menyaksikan ada pergerakan tangan raksasa yang keluar dari dalam bumi. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pusaka berbentuk tombak dengan ujung lancipnya yang merah menyala. Banu Rasmi sudah lebih dulu mendekat ke arah Kang Sukri, namun dia merasa aneh mengapa Kang Sukri tidak menyadari kehadiran makhluk tersebut. Sukri bodoh, menghindar dari situ, kau akan mati terbunuh. Tetap saja Kang Sukri tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya terdiam sembari menyaksikan secara perlahan sosok Kolo Buntolo itu keluar hingga tubuhnya yang besar berada tepat di hadapannya. Raden Gentayu dalam keadaan gusar. Gandaria mempercepat langkahnya. Dia mengeluarkan pusaka Garumbawa untuk dijadikannya sebagai pijakannya agar langkahnya bisa lebih cepat dari Ningrat yang lainnya dan mampu menggapai Kang Sukri lebih dulu. Akan tetapi Dharma menghentikan pergerakan tangannya. Ia kemudian mengucapkan sebuah mantra untuk membuat Kolo Buntolo yang memiliki bentuk seperti buta itu menghantam Kang Sukri. Lahaplah darah yang kotor, teguklah, nikmatilah Kolo Buntolo. Kang Sukri tidak bisa berkutik saat Kolo Buntolo mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke arah Kang Sukri. Gandaria yang menyaksikan serangan brutal itu hanya bisa berteriak kencang sembari memanggil nama Kang Sukri. Teriakan Gandaria hanyalah sebuah teriakan kosong. Kang Sukri tidak bisa menghindari serangan dari Kolo Buntolo yang mengarahkan tombaknya tepat di tubuhnya. 3 kali hantaman tombak milik Kolo Buntolo mengenai tubuh Kang Sukri, dan Kang Sukri dihajar habis-habisan dengan serangan membabi buta tersebut. Tubuhnya tertimbun tanah serta tombak raksasa milik Kolo Buntolo. Kang Sukri ambruk, tubuhnya babak belur, di tangannya masih tergenggam kuat pusaka sabit hitam. Banu Rasmi menghampiri Kang Sukri. Ia terkejut saat melihat pendarahan dari Kang Sukri yang terus mengalir. Gandaria datang bersamaan dengan orang-orang Ningrat lainnya. Mereka melihat kondisi Kang Sukri yang sudah tidak bisa diprediksi. Apakah masih hidup atau sudah mati? Banu Rasmi segera mengangkat tubuh Kang Sukri. Ia tahu salah satu utusan dari Dharma masih berada di luar medan peperangan. Pusaka Kandra menjadi taruhan Banu Rasmi saat ini. Dengan sisa tenaga yang tersisa, ia menyerahkan semua kanuraganya untuk membuat pusaran angin agar bisa sampai keluar medan perang. Akan tetapi serangan belum usai. Kolo Buntolo kembali melancarkan serangannya. Raden Gentayu, Raden Kroda, dan Raden Sujana. Mereka segera maju ke depan untuk melindungi para abdi yang sedang kesusahan untuk menyelamatkan Kang Sukri. Tetesan air mata Gandaria mengenai wajah Kang Sukri. Gandaria masih meyakini bahwa Kang Sukri masih bisa diselamatkan. Aku akan membawa dia keluar dari medan pertempuran, Gandaria. Sementara aku dalam perjalanan, bantu aku untuk membentengi tubuhku dan Sukri. Banu Rasmi memohon kepada yang lainnya untuk melindungi tubuhnya dan Kang Sukri dari serangan Dharma. Dia tahu Dharma tidak akan dengan mudahnya membiarkan dirinya dan juga Kang Sukri lari.
Gandaria mengangguk paham. Ia mempercayakan kepada Banu Rasmi untuk membawa Kang Sukri keluar dari medan pertarungan. Gandaraka, Upaksa, Rodra dan juga Purwa bersama-sama melindungi Banu Rasmi dan juga Kang Sukri yang ingin pergi meninggalkan medan peperangan. Dharma menepuk kedua tangannya. Ia bersorak senang saat mendapati kepayahan orang-orang Ningrat beserta para petingginya. Kali ini pertarungan dikendalikan oleh Dharma. Kalian memang para Ningrat sejati. Aku rindu melihat suasana haru seperti ini. Diam kau pengkhianat. Kau tidak akan kumaafkan. Aku tidak akan segan mengikat jantungmu. Silakan Nona bermata elang. Kau boleh mengikat jantungku, mematuk kepalaku dan menggilas tubuhku menjadi 2 bagian. Tapi pertanyaannya, mampukah kalian melakukan itu sedangkan aku berada di garis terdepan saat ini? Dharma menarik kembali pusakanya. Ia kemudian menjilati darah yang menempel tepat di ujung pusaka miliknya. Bersamaan dengan itu, tubuh Dharma bergetar dengan sendirinya. Satu persatu kanuragan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni berhasil dihisapnya. Kedua tangan Dharma bergerak liar seakan menjadi taruhan nyawa. Kanuragan yang dihisapnya perlahan merenggut sedikit demi sedikit bagian dalam tubuh Dharma. Nikmat, lezat. Kanuragan ini benar-benar istimewa. Aku akan menjadi abdi kesayangan Tuan Besar. Raden Gentayu langsung tersentak mendengar ucapan dari Dharma. Ia baru sadar bahwa Dharma adalah orang yang bekerja di bawah kepercayaan Tuan Besar yang sampai sekarang menjadi misteri belaka. Tuan Besar, jangan-jangan Dharma adalah pengkhianat Ningrat. Dia ternyata orang yang mengakali ini semua. Dia membawa kita kemari untuk mengambil kanuragan milik Raden Sengkuni dan menjadikannya sebagai hamba taruhan dari Tuan Besar. Seakan menjadi sebuah malapetaka besar lainnya, Dharma berdiri dengan tegak dengan tubuh yang tidak seperti dirinya lagi. Lalu bersamaan dengan itu datang seorang pria mengenakan jubah berwarna hitam tepat di belakang Dharma. Pria berjubah hitam tersebut mendekati Dharma. Ia kemudian membuka jubah kebesaran yang berwarna hitam dan terlihat jelas bahwa dirinya mengenakan pakaian ala Ningrat. Kau datang di waktu yang tepat, Angkoro. Musuh kembali berdatangan di saat kondisi para petinggi Ningrat dan para abdi yang sedang kewalahan. Raden Angkoro kembali tergabung di medan peperangan setelah dirinya berhasil dikalahkan oleh para pendekar dari barat. Aku menunggu momen ini, Dharma. Para Ningrat mulai merasakan sedikit ketakutan tatkala Raden Angkoro kembali muncul di waktu yang sangat tidak tepat tersebut. Grandaka segera mengeluarkan pusaka Asura. Ia kemudian merapalkan sebuah mantra untuk mengikat tubuh Raden Angkoro dari kejauhan. Belasan lelembut muncul secara perlahan dari dalam tanah. Mereka mulai berjalan ke arah Raden Angkoro dengan bermaksud menghentikan serangan kejut yang ingin diarahkan oleh Raden Angkoro. Raden Angkoro turun ke medan perang. Ia melompat bagikan seorang kera dan berlari setengah merangkak ke arah para lelembut hasil kanuragan pusaka Asura. Satu persatu lelembut ciptaan pusaka Asura telah dilenyapkan. Kini Raden Angkoro mengarahkan serangannya kepada Grandaka yang masih terdiam karena terkejutnya melihat kemampuan di luar nalar manusia seperti Raden Angkoro. Akan tetapi tiba-tiba waktu berhenti sejenak. Tepat di saat Raden Angkoro hendak mengarahkan cakarnya ke wajah Grandaka, sebuah kanuragan tingkat tinggi hadir di tengah-tengah pertarungan. Terdengarlah sebuah kalimat yang mampu membuat seluruh orang terdiam menjadi batu. Bangun. Semua orang mendadak terdiam. Waktu seperti terhenti setelah orang tersebut mengucapkan kalimat mantra penghenti waktu. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mampu mengeluarkan serangan. Bahkan Banu Rasmi yang sedang dalam keadaan perjalanan harus terhenti sejenak. Bersamaan dengan mantra tersebut diucapkan, seorang pria dengan pakaian Ningrat yang belum dilihat oleh banyak Ningrat lainnya tiba tepat di hadapan Raden Angkoro. Ia kemudian tersenyum ke arah Raden Angkoro sembari mengatakan, Monyet hitam, kau masih hidup rupanya. Kukira rumormu yang sudah mati benar-benar nyata. Orang yang baru mengatakan hal tersebut adalah pria bertopi caping, Weda. Dengan santainya Weda mengejek Raden Angkoro tepat di hadapan wajah Raden Angkoro.
Dia dikenal tidak takut apapun walaupun bukan berasal dari Traningrat yang sama. Weda kemudian menyentil dahi Raden Angkoro dengan pelan, namun dampak yang terjadi sangat luar biasa. Raden Angkoro terpental jauh, tubuhnya benar-benar sangat ringan tatkala Weda menyentil dahi Raden Angkoro. Semua terkagum-kagum dengan kanuragan milik seorang pria ningrat yang berhasil membuat Raden Angkoro tersungkur hanya dengan satu sentilan. Dharma mulai resah, ia kemudian menuju ke tempat Raden Angkoro dengan satu lompatan. Dharma sudah berada di hadapan Raden Angkoro yang masih membersihkan tubuhnya dari timpaan bebatuan. Siapa pria bertopi caping itu, Dharma? Entahlah, aku merasakan getaran spiritual yang sangat kencang dari orang tersebut. Namun, dilihat dari pakaian dan cara dia merapalkan mantra, sepertinya dia bukan orang ningrat biasa. Weda yang melihat Raden Angkoro kesal langsung tersenyum. Ia kemudian membalikkan badannya ke arah para petinggi ningrat dari barat. Halo semua saudara ningrat, apa kabar kalian? Mengapa kalian terdiam seperti orang kebingungan? Siapa kau? Oh iya, aku sampai lupa. Perkenalkan, namaku Weda. Aku di sini hanya ingin bertamasya. Lagi pula aku tidak menyukai keributan. Karena itu aku akan menyentil siapapun yang membuat kegaduhan. Hah? Bertamasya? Iya benar. Aku sedang menunggu seseorang. Akan tetapi sepertinya dia sedang berada di tempat lain. Raden Kroda, Raden Sujana, dan Raden Gentayu mendekati Weda. Mereka bertiga berniat untuk mengenal lebih dekat. Tuan yang terhormat, bolehkah kami bertiga bertanya? Sekiranya Tuan mau menjelaskan siapa diri Tuan dan apa tujuan yang sebenarnya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menunggu seseorang. Maksudmu Raden Muda? Benar, aku ingin berurusan dengannya. Dari kejauhan, Dharma mulai bersiap diri untuk melakukan penyerangan. Dia kembali menggerakkan pusaka pati getih dan menghujamkannya ke tanah. Dari belakang tubuh Weda keluar sosok lelembut dari dalam bawah tanah sembari membawa tombak raksasa. Weda yang melihat itu hanya terkejut. Ia kemudian menurunkan topi capingnya seakan-akan melihat sebuah penampakan yang sangat menyeramkan. Apa itu? Orang-orang ningrat yang menyaksikan reaksi Weda hanya kebingungan. Hanya Weda yang tidak terlalu panik sewaktu sosok lelembut itu muncul dan hendak menyerangnya. Raden Kroda dan yang lainnya bersiap menghadapi Kolo Buntolo. Namun Weda berjalan ke arah Kolo Buntolo dengan santainya. Selangkah demi selangkah jejak kaki Weda mendekati Kolo Buntolo. Hai lelembut jelek, kau tahu bumi yang kau pijak ini bukanlah tanah yang baik untukmu. Aku tidak akan memenggal kepalamu, menusuk jantungmu atau menghancurkan tubuhmu. Akan tetapi, Dharma menggerakkan jari jemarinya seakan-akan ingin melancarkan serangan lewat Kolo Buntolo kepada Weda. Namun dengan santainya Weda menepuk satu kali kedua tangan sembari berkata, Sedo. Di saat Kolo Buntolo ingin mengarahkan serangannya ke Dharma, tiba-tiba tubuh Kolo Buntolo langsung lenyap seperti debu. Mereka semua yang melihat kanuragan tingkat tinggi milik Weda hanya terdiam. Dharma yang menyaksikan tekanan spiritual milik Weda hanya tercengang. Ia sadar bahwa lawannya benar-benar memiliki kanuragan yang sangat kuat. Dharma pun memberanikan diri untuk melesat maju dengan mengarahkan pusaka pati getihnya ke arah Weda. Dua kali serangan Dharma berhasil dihindari oleh Weda. Orang-orang ningrat yang menyaksikan itu hanya terdiam. Mereka memilih untuk tidak ikut campur karena dilihat dari tekanan spiritualnya yang tidak sebanding. Tak mau kalah, Raden Angkoro merubah dirinya menjadi siluman kete ireng. Dia mengamuk kembali di medan perang. Raden Kroda segera memberikan perintah kepada seluruh abdi dan pemimpin Traningrat yang masih bertahan untuk menghadapi Raden Angkoro.
Seluruh abdi berteriak seakan sedang membakar semangatnya untuk mengakhiri peperangan terakhir mereka. Sementara itu, di sebuah tempat di pulau terpencil yang tidak diketahui keberadaannya, telah berkumpul seluruh orang-orang yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan berbagai macam tanduk di kepalanya. Mereka semua adalah orang-orang yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi orang-orang Ningrat karena keberadaannya sangat ditakuti. Mereka semua disebut Ganendra Rati. Jumlah mereka ada 8 orang. Masing-masing dari mereka menjaga 8 arah mata angin dengan tugasnya masing-masing. Berita akan kematian dari Raden Sengkuni yang belum tersebar luas ke seluruh penjuru negeri ternyata sudah diketahui oleh kelompok Ganendra Ratri. Sengkuni telah tewas, itu artinya pergolakan orang-orang Ningrat akan semakin membesar. Gelombang peperangan semakin tercipta. Pemberontakan demi pemberontakan akan terjadi. Ini semua dikarenakan Raden Muda si pemilik Pangaweru. Sudah kuduga, kematiannya adalah aib besar bagi kita semua. Mau tidak mau kita harus mengembalikan kembali harga diri kita yang sudah kita ukir bersama-sama. Ungkap anggota Ganendra Ratri yang memiliki tanduk seperti rusa dan seperti kerbau. Raden Sengkuni yang dikenal sebagai salah seorang Ningrat yang memiliki kanuragan terbanyak harus menjadi perebutan bagi orang untuk mendapatkan kekuatan yang lebih sempurna. Akan tetapi dibanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni, orang-orang dari Ganendra Ratri justru lebih tertarik dengan kanuragan Pangaweru yang mampu mendobrak lebih dalam akan perubahan dunia. Kita harus mendapatkan kanuragan Pangawerunya agar bisa mengembalikan kejayaan Ganendra Ratri dan menghancurkan orang-orang Ningrat. Aku yakin Tuan Besar yang mulia akan sangat senang ketika kita mendapatkan kanuragan Pangaweru tersebut. Seluruh anggota di Ganendra Ratri mengangguk paham. Mereka semua mengerti akan maksud dan tujuan dari pemimpin Ganendra Ratri. Walau bagaimanapun juga kanuragan Pangaweru adalah satu-satunya kanuragan yang sangat langka dan diperebutkan oleh banyak orang. Setelah mereka membahas hal tersebut, muncul satu pertanyaan terkait bagaimana cara agar Raden Muda pergi ke pulau yang bahkan letaknya saja tidak diketahui. Bagaimana kita mampu membuat Raden Muda ke tempat ini? Bukankah tempat kita sangat tersembunyi dan jauh dari lalu lalang manusia? Sang pemimpin Ganendra Ratri hanya tersenyum. Ia kemudian meminta kepada salah satu penjagal untuk membawakan seorang tahanan yang mampu dijadikan magnet untuk mendatangkan Raden Muda. Penjagal itu kemudian membawa seorang tahanan yang disebut-sebut sebagai magnet bagi Raden Muda untuk bisa datang ke pulau yang menjadi tempat pertempuran selanjutnya. Tak berselang lama diseretlah seorang pria yang sudah dihajar babak belur oleh para penjaga tahanan. Para Ganendra Ratri cukup terkejut dengan kehadiran kartu as penting bagi Raden Muda untuk datang ke tempatnya. Jadi sudah siapkah kau dengan peperangan berdarah selanjutnya? Peperangan berlanjut. Weda menghindari serangan demi serangan dari Dharma yang terus membabi buta. Bukan hanya itu saja, Raden Angkoro yang mengamuk di medan pertempuran sedang menghadapi 3 pemimpin Terah Ningrat dan 5 abdi terkuatnya. Hentakan demi hentakan kaki siluman monyet ireng terus menyerang seluruh abdi dari ketiga pemimpin Terah Ningrat. Berbagai mantra untuk menciptakan serangan kejut terus-menerus menyerang tubuh Raden Angkoro. Mereka berusaha menjatuhkan Raden Angkoro agar tidak mengejar Banu Rasmi yang sedang menghindari dari peperangan. Banu Rasmi akhirnya tiba di tempat salah satu utusan dari Dharma yang memiliki kanuragan penyembuhan berada. Utusan Dharma segera meletakkan kedua tangannya ke beberapa bagian vital yang sekiranya itu sudah tidak bisa lagi digerakkan. Bagaimana? Ini mustahil bisa diselamatkan. Jangan bercanda, aku akan membunuhmu jika kau tak mampu menyelamatkannya. Utusan dari Dharma itu hanya terdiam. Ia kemudian meletakkan kedua tangannya ke tangan Banu Rasmi yang terluka. Ini perbedaan lukanya antara lukamu dan luka dari Sukri. Lukamu masih bisa disembuhkan. Dan memang benar, luka dari Banu Rasmi bisa disembuhkan. Akan tetapi di saat kedua tangan utusan tersebut menyentuh tubuh Kang Sukri, lukanya justru tidak bisa menutup. Jika Sukri mati, apa yang akan terjadi dengan Raden Muda? Dia sudah ditinggal oleh waris.
Aku tidak ingin jika Raden Muda kembali menahan penderitaan besarnya. Kimpul bergabung bersama pasukan Danan, Cahyo, Gama, dan Budi. Setidaknya setelah peperangan usai, semua yang sudah terjadi akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan datang. Namun entah mengapa Kimpul merasakan tekanan spiritual yang sangat besar dari sekitaran jagat Segoro Demit. Tekanan spiritual macam apa ini? Wirangon, kamu merasakannya? Sepertinya tempat ini memanggil banyak energi jahat lainnya yang sudah ada di tempat ini. Aku merasa jagat Segoro Demit sedang menjadi magnet bagi makhluk-makhluk lainnya yang kebetulan sudah berada lama di tempat ini. Kimpul kemudian menatap sekitar, kedua tangannya segera menarik pusaka kerangkeng sukmo. Ia tahu tekanan spiritual ini berasal dari satu titik yang ada di hadapannya. Dan benar saja, perlahan muncul makhluk-makhluk yang memang hadir akibat pertarungan tadi hingga memancing kedatangan makhluk-makhluk berbagai wujud. Kimpul, kau beserta Gama dan Budi pergi ke alam manusia. Selamatkan yang lainnya. Ye, Mas Jagat, kembalikan mereka ke alam manusia. Tapi kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama. Sangat berbahaya bagi kalian untuk terlalu lama berada di tempat ini. Gama, Budi, dan Kimpul mengerti sebuah jalur yang tertutup kabut muncul dari sebuah ilmu yang dirapalkan oleh Mas Jagat. Sementara itu Nyi Sendang Rangu mempertahankan portal itu untuk Gama dan yang lainnya. Kimpul mempercayakan sepenuhnya kepada Danan dan yang lainnya. Ia hanya bisa mengharapkan hal-hal baik akan selalu menghantarkan kebaikan kepada Danan dan Cahyo dalam mempertahankan makhluk-makhluk lainnya. Seketika semua menjadi sunyi. Perbedaan dimensi yang membuat Kimpul semakin tidak yakin bahwa dunia nyata memiliki banyak dimensi untuk ditinggali. Ia akhirnya tiba di luar medan peperangan. Kimpul kembali mendengar teriakan. Ia kemudian tiba di sebuah hamparan tanah yang penuh dengan banyak sekali orang-orang yang sedang berteriak. Entah mengapa perasaannya semakin tidak enak. Apakah memang ada korban yang berjatuhan hingga membuat hatinya tidak tenang? Kimpul melihat ada seorang wanita yang sedang menangisi seorang pria yang sudah terluka parah. Dari suara tangisan, pakaian, dan cara dia memaki-maki orang ningrat yang berusaha menyembuhkan pria yang sudah sekarat itu, Kimpul memberanikan diri memanggilnya. Banu Rasmi! Banu Rasmi yang mendengar panggilan tersebut langsung berpaling. Ia kemudian menatap ke arah belakang dan melihat Kimpul yang sudah berbeda. Kimpul berlari. Ia kemudian ingin tahu siapa pria yang sedang sekarat itu yang sedang ditangisi oleh Banu Rasmi. Seakan menjadi sebuah rasa penasaran yang terus menggulung hatinya. Kimpul akhirnya sampai di dekat Banu Rasmi dan dia pun terdiam sejenak dalam waktu yang lumayan lama saat mengetahui wajah pria tersebut. Banu Rasmi tidak bisa lagi menahan tangisannya. Ia kemudian memeluk Kimpul dan berusaha menenangkan Kimpul agar dia tidak termakan emosi yang berlarut-larut. Raden Muda, apakah kau bisa menyembuhkannya? Aku menyembuhkan Kang Sukri. Dia sekarat, Raden. Bisa jadi dia akan mati jika tidak ditolong. Raden Muda melepaskan pelukan Banu Rasmi. Ia kemudian menatap ke arah medan peperangan. Di sana mereka melihat banyak sekali orang-orang ningrat yang sedang menghadapi Raden Angkoro. Tiba-tiba tekanan spiritual dari Raden Muda langsung membara. Auranya langsung menyelimuti seluruh medan peperangan. Sampai-sampai tekanan itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di medan peperangan. Aura besar ini, sepertinya dia sudah hadir. Tak kusangka dia semakin kuat. Raden Muda langsung melesat jauh dengan satu kali lompatan. Dia kemudian sudah berada di atas langit sembari mengeluarkan kerangkeng sukmo. Bersamaan dengan Raden Angkoro yang sedang melawan para orang-orang ningrat, mereka melihat Raden Muda yang sudah berada di atas langit. Dengan tingkat kefokusan yang tinggi, Kimpul membacakan sebuah mantra untuk mengeluarkan Wirangon dan menghadapi Raden Angkoro yang sudah merubah wujudnya menjadi siluman ketek ireng. Dari pusaka kerangkeng sukmo keluarlah sebuah cahaya yang terang benderang. Lalu dari cahaya tersebut terlihat kepala ular yang besar dengan tanduk yang berada di bagian kepalanya. Desisan Wirangon benar-benar terdengar dengan jelas. Orang-orang ningrat yang menyaksikan itu langsung menghindar agar tidak tertimpa Wirangon.
Wirangon mendarat tepat di hadapan Raden Angkoro. Ia kemudian segera menyerang Raden Angkoro dan melilitkan tubuhnya dengan sangat kuat. Raden Muda perlahan mendarat mendekati Gandaria. Aku sedang mencari seseorang yang bisa menyembuhkan Kang Sukri. Maksudmu utusan dari Dharma itu tidak mampu menyembuhkannya? Benar. Raden Muda menatap ke seorang ningrat asing yang sedang berhadapan dengan Dharma. Ia kemudian mengaktifkan pangawuruhnya untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh pria ningrat itu. Raden Muda mendalami seluruh apa yang dimiliki oleh Weda. Dia ingin tahu apakah Weda mampu memiliki kekuatan yang sama seperti utusan Dharma. Kimbul pun segera berlari ke arah pria ningrat itu. Ia berkeinginan untuk menyelesaikan pertarungan dan membawanya ke Kang Sukri. Hentikan ini, Dharma! Pahlawan muda. Pria ningrat itu menyebut Kimbul dengan nama Ardi. Entah mengapa nama itu serasa cocok di telinga Raden Muda. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Kau berasal dari timur, kan? Sudah kuduga pangawurumu sangat istimewa, Raden Muda. Dharma mundur ke belakang. Ia tahu Raden Muda yang sekarang tidak seperti Raden Muda yang dulu. Karena itulah dia meminta kepada Raden Angkoro untuk merubah kembali wujudnya menjadi manusia. Raden Angkoro yang sedang melawan Wirangon dan beberapa orang ningrat lainnya langsung memecahkan diri menjadi puluhan monyet hitam. Ia kemudian berlarian ke arah Dharma hingga tubuhnya kembali menyatu menjadi manusia seutuhnya. Fenomena kanuragan aneh itu membuat Gandaria dan yang lainnya takjub. Mereka semua sangat tidak mengira bahwa Raden Angkoro mampu melakukan hal itu. Kimbul segera meminta kepada Wirangon untuk kembali ke kerangkeng Sukmo. Perlahan tubuhnya menyusut kecil dan terlihatlah sebuah ular Wirangon yang panjangnya hanya 1 hasta. Ular tersebut menuju ke arah Kimbul dan menaiki tubuhnya hingga masuk ke dalam pusaka. Dharma, peperangan telah usai. Walau peperangan usai, kanuragan milik Raden Sengkuni sudah kuambil. Kau tahu, kanuragan yang kau miliki itu hanyalah pecahan dari kanuragan yang sudah diikat di dalam kerangkeng Sukmo ini. Waringin Sukmo. Tubuh Dharma dan Raden Angkoro tidak bisa bergerak. Mereka terkena waringin Sukmo begitu pusaka kerangkeng Sukmo itu ditodongkan tepat ke arah mereka berdua. Tubuh mereka berdua langsung ambruk. Dharma dengan cepat membuka portal, namun Raden Kroda dan yang lainnya bergerak maju karena mereka tidak ingin jika Dharma melarikan diri. Namun sewaktu mereka semua melewati Kimbul dan juga Weda, sebuah mantra dari mulut Weda diucapkan. Tubuh Raden Kroda, Raden Sujana, dan Raden Gentayu tidak bisa bergerak akibat rapalan mantra milik Weda. Apa yang kau lakukan? Tuan Muda mengisyaratkan bahwa peperangan telah usai. Jika kau memulai peperangan, aku bisa membunuh kalian semua. Tubuh Raden Kroda, Raden Sujana, dan Raden Gentayu ambruk. Mereka menyadari bahwa kanuragan milik Weda sangat kuat. Dharma segera pergi bersama dengan Raden Angkoro. Mereka berdua lebih dulu meninggalkan medan peperangan dan kembali ke tempat yang tidak diketahui. Sedangkan Kimbul ia langsung memasukkan kerangkeng Sukmo. Weda yang melihat itu langsung memahami apa yang sedang dikhawatirkan oleh Kimbul. Weda meminta kepada Kimbul untuk memegang tangannya. Lalu Weda segera melakukan kanuragan lainnya hanya dengan mengucapkan rapalan mantra Musno. Tubuh Weda dan Kimbul langsung menghilang. Lagi-lagi orang-orang ningrat dibuatnya kagum dengan kemampuan dari Weda. Weda dan Kimbul sudah berada di dekat Banu Rasmi. Melihat kondisi Kang Sukri yang sangat memprihatinkan, Weda segera menyentuh bagian vital Kang Sukri sembari merapalkan sebuah mantra. Tubuh Kang Sukri langsung sembuh dengan sendirinya. Luka-lukanya menghilang. Kesadaran Kang Sukri langsung kembali. Kimbul menangis tepat di dekat Kang Sukri. Tuan Muda, ada apa? Sudah lama aku tidak menantikan kebahagiaan sesederhana ini. Weda akhirnya menatap ke arah langit. Dia tahu akan ada satu masa di mana orang-orang yang dia kenal akan pergi dengan sendirinya.
Tapi mungkin itu dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Di Astana Giridayang, satu persatu orang-orang ningrat telah kembali. Namun di tempat tersebut Kimpul masih bersimpu di hadapan para makam yang memang sudah dikuburkan. Lalu dari belakang datanglah dua orang ningrat yang ternyata sudah lama menunggu Raden muda. Raden Rahardian. Bapak. Kimpul tak kuasa menahan rasa rindunya. Ia benar-benar merindukan pelukan seorang ayah yang telah hilang kehangatannya dalam tubuhnya. Kau hebat, nak. Bapak sangat merindukanmu. Terima kasih telah mengalahkan Raden Sengkuni dan menyatukan orang-orang ningrat. Paman ini juga yang membantuku, Pak. Nama dia Weda. Dia adalah aku penjual teh. Penjual teh? Benar. Kau mau mencobanya? Boleh. Selepas ini aku akan mencobanya. Namun aku juga punya misi terbaru untukmu, Raden Muda. Karena Pangawuruhmu sudah kembali dan terlihat ada perkembangan, aku akan membawamu ke Siti Udapian. Aku ingin mengajarkanmu bagaimana cara untuk mengendalikan Pangawuruh. Baiklah. Pak, bagaimana dengan Ibu dan Ayudhya? Bagaimana kabar mereka? Mereka baik-baik saja. Kamu tidak usah khawatir. Raden Surapto menjaga mereka. Tidak ada pelukan yang lebih hangat kecuali pelukan dari seorang bapak kepada anaknya. Aku akan berjuang demi kebaikan orang-orang ningrat dan menyelamatkan Mas Krishna. Bapak hanya bisa membantu lewat doa dan orang-orang kepercayaan Bapak yang akan menjagamu. Kimpul pun melepaskan pelukan Raden Artonegoro. Kemudian ia tersenyum sejenak lalu berjalan kembali ke arah pemakaman. Weda yang melihat momen terharu itu hanya bisa tersenyum. Ia tidak menyangka bahwa dalam diri Kimpul sudah terdapat jiwa penerus orang-orang ningrat. Weda dan Raden Artonegoro meninggalkan Kimpul sendirian yang sedang merenung atas para jasad yang sudah gugur di medan peperangan. Kimpul mencoba menguatkan semuanya. Ia berjanji untuk menjadi lebih kuat lagi dan membantu orang-orang yang disayanginya. Tak berselang lama Raden Muda mendengar suara langkah dari belakang. Ia kemudian membalikkan badannya sewaktu mendengar sebuah ucapan yang dikenalinya. Sepertinya Raden Muda ini sangat berjuang keras untuk meredakan perpecahan. Apakah pertarungannya sudah selesai, Mas Kimpul? Mas Danan? Sudah, Mas. Lukamu sangat banyak, Raden Muda. Aku harap luka-luka itu dapat segera disembuhkan dan kau terus berlatih agar menjadi lebih kuat. Aku akan melakukannya, Mas. Dana dan Cahyo datang untuk menghibur Kimpul yang sedang merasakan kesedihan. Kimpul yang awalnya sedih kini kembali tersenyum dengan kehadiran mereka berdua. Namun tiba-tiba Pangawuruh Kimpul kembali aktif. Ada apa, Kimpul? Pangawuruhku. Ada apa dengan Pangawuruhmu? Aku melihat akan ada pertarungan yang menunggumu. Namun aku sudah tahu itu, Raden Muda. tapi kita akan menghadapi semua takdir yang sedang atau akan terjadi, Kimpul. Sepertinya kita dikumpulkan di tempat yang sama. Mas Gama. Woi, Mamang Gondrong. Kimpul melihat Cahyo segera mendekati Budi. Sepertinya mereka berdua saling bercanda dan membuat suasana semakin menjadi hangat. Kalian semua, terima kasih. Terima kasih telah membantuku.
Terima kasih telah memberikan sebuah kenangan, pengalaman dan rasa kebahagiaan ini. Mereka semua tersenyum, sepertinya mereka akan kembali ke jalannya masing-masing. Melihat mereka saling bertarung bersama, dimulai melawan Keling, Baron, Raden Sengkuni sampai para leluhur yang dibangkitkan Raden Sengkuni. Mereka semua benar-benar para pendekar yang tidak mengenal kata lelah. Nanti kita akan bertemu lagi. Kalau kita bertemu lagi, aku tidak ingin menjadi beban kalian. Aku akan menjadi jauh lebih kuat. Harus. Kimbul sedikit malu karena Dana selalu menganggapnya sebagai anak kecil, tapi memang benar. Dari semua yang ada, Kimbul adalah yang termuda. Sementara itu, Weda sedang terduduk. Dia kemudian menatap sebuah tempat yang berada jauh tak terlihat. Sepertinya peperangan akan kembali dimulai. Para manusia bertanduk itu benar-benar sangat meresahkan. Weda menikmati wedang yang dibelinya di Bajajang sembari menunggu Kimbul untuk kembali ke Siti Udapian dan memulai kembali petualangan yang baru. Sekian dan terima kasih buat Restu Wiratmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.